Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wafis Firan Putra. Di sini saya membahas soal OSNK tahun 2023. Nah, jadi di video kali ini saya membahas soal nomor 11 ya teman-teman. Jadi langsung aja kita sikat soalnya. Berikut ini yang tidak berubah akibat precesi bumi. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu sih gimana gerak precesi bumi itu. Biar teman-teman gak pada misconception, gak salah paham akibat gerak presesi ini kayak gimana. Oke, jadi ini adalah video presesi dari YouTube Steve Sanders. Oke, jadi teman-teman coba lihat di sini video dari presesi. Nah, jadi dia muter kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayak gitu ya teman-teman gerak presesi, dan satu kali putaran gerak presesi itu periodenya merupakan 26.000 tahun. Wow, cukup lama ya teman-teman. Nah, karena periodenya itu sangat lama, biasanya di soal-soal tuh sering diabaikan. Oke, jadi akibat dari gerak presesi itu kayak gimana sih terhadap koordinat langit? Nah, kita asumsikan dulu. Kalau misalnya ini merupakan gerak presesi ya teman-teman, ya. Di sini merupakan tahun ke-0, maka di tahun 13.000 atau setengah dari periodenya ya teman-teman, ya. Jadi di sini dia akan muternya yang di atas tuh ke sini. Kemudian yang di bawah itu ke sini. Nah, maka dari itu nanti dia bakal hasil gerak presesinya. Nah, dia jadi kayak gini teman-teman. Setelah di tahun 13.000. Oke, jadi akibatnya koordinat langitnya gimana? Anggap ya, kalau misalnya di sini ada matahari ya. Kalau di sini merupakan matahari kita, mataharinya kan nggak berubah ya, tetap aja di sini walaupun posisinya si bumi itu sedang ada di sana atau lagi nggak ada di sana. Oke, di sini merupakan dua kondisi. Di sini aku anggap di sini tanggalnya tuh 23 Juni ya teman-teman. Ya, jadi kondisi mataharinya itu berada pada deklinasi maksimum ya. Di sini tanggal 23 Juni. Tapi yang satu tahunnya itu 13.000 dan yang satunya lagi itu tahunnya 0, tahun ke 0. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, anggap kalau misalnya kita gambarin matahari, karena dia 23 Juni, dia di deklinasi maksimum ya otomatis teman-teman. Jadi dia mataharinya itu berada di bidang yang ini, ya, yang kubiruin ini. Gambarin mataharinya, anggap aja mataharinya itu di sini teman-teman. Seret. Nah, di sini. Nah, anggap di situ ada suatu bintang di atasnya matahari. Nah, jadi misalnya teman-teman, kalau aku abaiin dari pergerakan rotasi bumi, maksudnya revolusi bumi, ya, dia gerak dari bintangnya kan akan kayak gini, seret, seret gitu, relatif terhadap si matahari. Maksudnya dia bakal gerakannya otomatis sama kayak terhadap matahari. Nah, kalau misalnya di tanggal 23 Juni tahun 13.000 ya, otomatis kan dia kan kondisinya walaupun dia kondisinya maksimum, tapi di 13.000 dia jadi minimum. Maksudnya dia jadi paling bawah posisinya. Kenapa? Karena dia merengnya kayak beda arah gitu loh teman-teman. Satunya ke arah sini ya, dan di tahun 13.000 dia kayak ke arah ke bawah gitu. Itu teman-teman. Maka kalau misalnya aku copy ya teman-teman, di sini bintang sama mataharinya dia kurang lebih
posisinya bakal di sini ya teman-teman, bakal berlawanan arahnya. Jadi nanti kalau misalnya dia beredar, dia bakal kurang lebih gerakannya kayak gini. Nyet, nyet, gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa dia posisinya nggak di sini aja? Maksudnya dia di sini. Nah, kan seharusnya kan dia kan cuman berpengaruhnya itu deklinasinya aja teman-teman, karena di sini kemerengannya berubah ya, nggak berpengaruh terhadap posisi mataharinya. Nah, tapi faktanya karena berdasarkan video tadi ya teman-teman ya, ternyata si gerak precesi bumi ini juga memutar bumi itu sendiri gitu teman-teman. Jadi awalnya ada pengamatnya di sini tanggal 23 Juni di waktu tertentu, di waktu tertentu tanggal yang sama 13.000 tahun lagi dia malah menghadap ke matahari. Ya, malah menghadap ke matahari. Itu teman-teman. Nah, jadinya dia selain posisinya itu berkebalikan, yang awalnya di atas sekarang jadi di bawah, dia juga posisinya berlawanan. Yang awalnya di sini, dia jadi berlawanannya di sini. Jadi akan lebih tepat kalau misalnya aku pindahin matahari dan bintangnya itu di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, dengan ini kita nyimpulin teman-teman, karena deklinasi itu merupakan ketinggian bintang relatif terhadap ekuatorial langit ya. Yang merah ini merupakan ekuatorial langit ya, teman-teman. Ya. Misalnya di sini ya. Di sini ketinggiannya dia 23,5 derajat untuk mataharinya. Untuk bintangnya anggaplah kita ketinggiannya ini merupakan ya kurang lebih, misalnya aku gambarin bidang edarnya di sini. Nah dia, maaf teman-teman. Ya kurang lebih bidang edarnya di sini ya teman-teman. Maka di sini ya kurang lebih deklinasinya dia itu adalah 30 derajat. Nah, tapi di sini karena dia mataharinya juga karena dia berubah ya presesinya, dia juga agak lebih turun ya teman-teman. Kurang lebih ketinggiannya sekarang itu di, kalau misalnya tak gambar di sini ya, kurang lebih minus ya, deklinasinya minus ya teman-teman sekarang, jadi minus 10-an gitu ya, kurang lebih ya teman-teman. Itu perkiraanku, nilai aslinya pasti bukan segitu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, dia di bawah horizon sekarang teman-teman, maksudnya di bawah ekuatorial langit yang warna merah ini, jadi dia minus. Nah, bukan hanya deklinasi yang berubah, kalau misalnya kita anggap ya di sini titik Aries. Nah, di sini adalah titik Aries. Maka RA-nya ya teman-teman, RA-nya itu kurang lebih nggak jauh beda, maksudnya dia nggak jauh-jauh amat ya teman-teman. Oke gitu. Nah, tapi karena di sini juga titik Ariesnya berubah teman-teman, ikut muter juga, maka dia right ascension-nya juga berubah. Nah, jadi di sini kita simpulin kalau misalnya sedeklinasi dan asensio recta ini bakal berubah. Nah, yang ditanya di sini yang tidak berubah. Oke, seperti yang kita lihat tadi teman-teman ya. Di sini mataharinya itu bergerak bersama dengan bintangnya. Di kondisi pertama di tahun 0 juga sama. Dia sama-sama kayak jadi satu kesatuan. Nah, otomatis karena si koordinat ekliptika ya, dia sebagai acuan dasarnya itu adalah matahari, dan seperti yang kita lihat di sini dia bergerak bersama matahari ya bintangnya teman-teman, karena bumi berotasi, maka untuk si lintang sama bujur ekliptika dia nggak akan berubah walaupun presesinya bakal berubah. Nah, kemudian kemiringan sumbu bumi ya,
kemiringan sumbu rotasinya dia bakal tetap sama 23,5 derajat. Kenapa? Kayak gini. Kalau misalnya aku gambarin di sini garis teman-teman. Seret. Satu lagi di sini juga ada garis. Seret. Nah, ini besar sudut tetanya itu sama-sama 23,5 derajat. Tapi yang satunya ke arah kiri, satunya ke arah kanan. Jadi kemiringannya tetap sama 23,5 derajat. Oke, jadi segitu aja ya. Oh ya, maaf, aku lupa centang. Kemiringan sumbu rotasinya juga bakal sama. Jadi segitu aja untuk pembahasan nomor 11. Kita ketemu lagi di nomor selanjutnya. Dadah.